Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Para penonton sekalian, insyaallah di tiap-tiap video kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Dan semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dunia sampai ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tajwid. Sebelum kita mengkaji ilmu tentang hukum-hukum tajwid tersebut, kita harus mengetahui apa yang dinamakan tajwid itu, atau apa makna dari tajwid tersebut. Tajwid menurut lughat atau menurut bahasa yaitu mendatangkan suatu kebagusan. Itu menurut bahasa. Jadi jikalau kita semua membaguskan suatu pekerjaan atau suatu perkara, maka itu sudah disebut tajwid. Tetapi yang dimaksud di sini tajwid menurut istilah atau istilah ahli tajwid yaitu ilmu yang bisa mengetahui atau yang bisa dimengerti dengan ilmu tersebut hak dan mustahaknya tiap-tiap huruful hijaiyah, dari sifat-sifat mad itu yang bisa dibaca panjang ya, dan yang lainnya, seperti ada bacaan-bacaan yang harus dibaca tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Ada juga yang harap yang harus dibaca tafkhim. Apa tafkhim? Tafkhim itu adalah tebal. Seperti sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh, maka harus dibaca tarkik. Seperti bismillah. Bismillah itu ada lafaz Allah, namun sebelumnya ada harkat kasroh. Dan kita harus tahu juga apa tujuannya. Tujuan kita mengetahui ilmu tajwid itu atau mempelajari ilmu tajwid itu ialah supaya kita semua sebagai qari atau pembaca Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran seperti pembacaannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kita bisa menjaga lidah kita ketika kita salah membaca Al-Quran. Ketika kita salah membaca Al-Quran, tetapi kita tahu bahwa kita mengerti ilmu tajwid, kita bisa diperbaiki itu bacaannya. Gitu. Dan seterusnya kita harus mengetahui hukum tentang mengetahui ilmu tajwid tersebut atau mempelajari ilmu tajwid tersebut. Hukumnya bagaimana? Hukum mempelajari atau mengetahui ilmu tajwid ini, kalau kita mempelajari, mencari ilmunya,
itu hukumnya fardu kifayah. Loh, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ketika suatu kewajiban nisbat untuk ahli kampung, ketika di suatu kampung ada seseorang yang mempelajari ilmu tajwid tersebut, maka semuanya penduduk kampung tersebut gugur kewajiban atas mempelajari ilmu tersebut. Tetapi jikalau di kampung tersebut orang-orang ahli kampung tersebut tidak ada satupun yang mempelajari ilmu tajwid tersebut, maka satu kampung penduduknya mendapatkan dosa dari tidak mempelajari ilmu tajwid tersebut. Dan jikalau kita mengamalkan ilmu tajwid di waktu membaca Al-Quran, itu fardu ain, fardu yang wajib bagi individu masing-masing pribadi. Ketika membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid. Jadi ilmu tajwid tersebut wajib dipelajari bagi orang-orang yang senantiasa akan membaca Al-Quran. Ini diwajibkan bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang baligh dan sudah berakal. Jadi sekali lagi, sebelum kita mempelajari hukum-hukum tajwid, kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan tajwid menurut bahasa, tajwid menurut istilah, dan kita harus mengetahui tujuan mengkaji ilmu tajwid tersebut. Juga kita harus mengetahui hukum mencari ilmu tajwid dan hukum mengamalkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Ya, saudara sekalian, subscriber, tajwid menurut bahasa sehari-hari kita. Jadi yang disebut tajwid itu ialah mendatangkan suatu kebaikan atau suatu kebagusan. Ketika ada wanita memakai kosmetik, maka dia akan terlihat cantik dan menarik, maka itu bisa disebut tajwid. Atau jikalau kita membuat suatu acara, suatu panggung yang megah sehingga didekorasi dengan secara menarik mungkin, maka itu sudah disebut tajwid menurut bahasa. Tetapi yang dimaksud tajwid di sini menurut istilah ahli pembaca Al-Quran atau menurut ulama ahli tajwid, yang disebut tajwid itu adalah ilmu yang bisa mengetahui hak dan mustahaknya suatu haraf atau suatu huruf hijaiyah dari sifat-sifatnya, mad dan sebagainya, seperti tarkik, tafhim dan lain-lain. Jadi dengan ilmu tajwid kita semua bisa mengetahui hukum-hukumnya. Al-Quran harus dibaca dengan panjang atau pondok, atau juga dengan ilmu tajwid ini kita membaca Al-Quran bisa dengan terdengar sangat bagus, karena dari namanya tajwid juga itu membaguskan. Jadi jikalau ada orang-orang membaca Al-Quran dengan tajwidnya yang baik dan benar, maka kita mendengarkannya pun akan terdengar indah gitu. Jadi ketika membaca Al-Quran dengan ilmunya, maka membacanya pun akan indah. Apalagi jikalau memakai seni membaca Al-Quran. Dan tujuan mengkaji ilmu tajwid tersebut
ketika kita membaca Al-Quran, tujuannya adalah kita semua bisa membaca Al-Quran itu seperti Nabi Muhammad SAW, walaupun kita jauh untuk bisa seperti beliau, tetapi kita sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang sudah ada. Ya, tujuan ilmu tajwid itu supaya kita bisa membaca sesuai dengan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, dan supaya kita bisa menjaga lidah kita dari salah membaca Al-Quran. Karena fatal jikalau salah membaca Al-Quran, khususnya pembacaan Fatihah di dalam sholat. Contoh ketika lapad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika dalam iyyaka tidak memakai tasydid, kan itu diketahui oleh ilmu tajwid. Tidak memakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu jadi berbeda makna. Maka perlulah kita mengkaji ilmu tajwid tersebut. Dan kita harus mengetahui juga hukum mengkaji ilmu tajwid itu. Mempelajarinya fardu kifayah, tapi ketika kita membaca Quran jadi fardu ain. Maka kesimpulan mengkaji ilmu tajwid itu, jikalau kita mau membaca Al-Quran, maka harus mempelajari ilmu tajwid tersebut, supaya dengan ilmu membaca Al-Quran menjadi terarah, juga dengan seni membaca Al-Quran menjadi sangat indah. Mungkin sampai sini video kali ini tentang pembahasan awal mula kita mau mempelajari ilmu tajwid. Insyaallah video-video yang lainnya kita akan mengunggah video tentang perbedaan antara hak dan mustahak haraf, juga pembacaan bismillah, isti'adzah, juga dengan surah. Insyaallah akan dibahas di video yang lainnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya, like and comment and share kepada semua. Semoga video ini menjadi suatu manfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah juga hikmahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.